Lagi demotivasi karena ngerasa hidup lo gitu-gitu aja, sementara orang lain kok kayaknya sukses banget. Gue juga sering banget mengalaminya. Di video ini, gue akan share 4 tips yang gue lakukan setiap kali gue berada dalam situasi tersebut. Hai folks, welcome back to my channel. Gue Vicario, Strategic Project Manager di Tech yang suka sharing tips tentang personal development. Semakin kesini, kita semakin gampang merasa miserable. Kenapa? Karena semakin gampang buat kita mengakses kehidupan orang lain, karena itulah yang sering dipamerkan di sosial media. Di Instagram kita ngeliat teman-teman kita kok kerjanya liburan terus begitu kita buka LinkedIn, wah gila ya, mereka kok udah dipromosi. Terus waktu kita lihat berita, wah mantep banget, baru aja banyak yang keterima Forbes 30 Under 30. Sementara kita ngerasa kok hidup kita gitu-gitu aja. Itu hal yang wajar banget terjadi. Dan in fact, comparison adalah salah satu kebiasaan yang sering banget dilakukan oleh manusia. So, kalau lo demot, wajar banget. Karena kita sebagai manusia, itu memang memiliki kecenderungan untuk membandingkan diri dengan orang lain. Yang paling penting adalah, apa sih yang kita lakukan setelahnya? Ada 4 tips yang gue deploy setiap kali gue merasakan hal tersebut. Karena sama seperti lo, gue juga nggak immune kok terhadap comparison dan rasa sirik terhadap orang lain yang mencapainya lebih dari gue. Tips yang pertama adalah untuk punya kehidupan di luar pekerjaan. Salah satu hal yang paling gue sering sirikin dari orang lain adalah tentang pekerjaan. Kayak kok bisa ya mereka dapat pekerjaan yang fancy banget atau mereka dipromosi dalam waktu yang lebih cepat. Dan ini terjadi kenapa? Karena gue sadar bahwa sebagian besar kehidupan gue revolve around pekerjaan. Ketika gue menghabiskan sebagian besar waktu gue bekerja, secara nggak langsung, gue itu jadinya menggabungkan identitas gue sebagai manusia dan identitas gue sebagai pekerja. Dan ini sebenarnya bagus dan buruk at the same time. Ini bagus karena jadinya kita tuh engage banget dan kerjanya super ahli. Tapi at the same time, kita juga jadi rentan kecewa ketika ada hal yang disappointing di pekerjaan, kita malah rentan untuk mengasosiasikan bahwa bukan cuma pekerjaan kita yang nggak doing well, tapi hidup kita juga yang doing well. Ini terjadi beberapa tahun yang lalu ketika gue ngerasa kok kerjaan gue gitu-gitu aja. Akhirnya yang gue coba lakukan adalah gue mulai gym. Gue mulai punya hobi, gue mulai suka gaul sama orang-orang, sehingga gue ngerasa bahwa hidup gue ini lebih luas kok daripada pekerjaan. Remember, there is more to life than just work. Pekerjaan itu penting, tapi pekerjaan hanyalah satu aspek dari kehidupan kita seluruhnya. Masih ada kesehatan, hubungan sosial, keluarga, mungkin spiritualitas, finansial. Jadi masih banyak banget aspek-aspek lain yang bisa lo pertimbangkan selain pekerjaan aja. Dan ini akhirnya bikin hidup kita jadi jauh lebih balance. Karena seringkali ketika kita terlalu fokus sama kerjaan, kita malah mengabaikan hal-hal lain. Sehingga pada akhirnya kualitas hidup kita menjadi lebih rendah sehingga kita lebih rentan untuk dipengaruhi oleh berita-berita negatif. Tips yang kedua adalah bandingin diri kita sama diri kita sebelumnya, tapi tetap kita bisa benchmark sama orang lain. Gimana caranya? Seringkali ketika kita ngebandingin diri kita bandingin diri kita sama orang lain. Dan ini adalah sebuah resep untuk bikin kita nggak bahagia. Kenapa? Karena kita cenderung untuk membandingkan aspek paling keren dari seseorang dan aspek hidup kita yang biasa aja. Karena sekali lagi, rasanya menjadi korban itu enak. Kita ngerasa bahwa, ya gila dia keren banget sedangkan gue kok gitu-gitu aja. Ini nggak konstruktif dalam jangka waktu yang lama. Karena kita justru jadi semakin menjadikan itu alasan untuk kita gitu-gitu aja dengan bilang bahwa dia kan privilege, dia kan emang seperti itu. Nah, daripada kita fokus untuk membandingkan diri sama orang lain, di mana memang kita punya starting point yang berbeda, atau malah kesannya kita menjadi negatif, mendingan kita bandingin diri kita sendiri sama diri kita kemarin. Dan ini nggak usah yang jauh-jauh. Let's say misalnya, di meeting sebelumnya lo nggak ngomong sama sekali, di meeting yang sekarang atau di meeting yang selanjutnya lo kontribusi seenggaknya 1 kalimat. Atau kalau sebulan yang lalu lo mungkin olahraga cuma seminggu sekali, mungkin bulan ini lo bisa coba untuk olahraga 2 kali dalam seminggu. So, itu tetap progres, dan ingat, ketika kita udah doing well dari diri kita yang sebelumnya,
kita actually sudah membuat progres. Seringkali kita merasa nggak membuat progres karena kita juga memiliki definisi yang agak ambigu antara progress dan accomplishment. Ketika kita nggak dipromosi, bukan berarti kita nggak membuat progres. Promosi itu hanyalah salah satu bentuk dari progres, tapi masih banyak bentuk-bentuk lain progres yang mungkin kita nggak sadar sebelumnya. Maka dari itu, tips yang ketiga ini menjadi benar-benar penting, yaitu adalah kita tulis atau kita track apa sih atomic progress yang kita buat dalam day-to-day basis. Biasanya ini gue lakukan setiap malam sebelum gue tidur, supaya gue tuh bisa tidur dengan perasaan yang positif. Biarpun mungkin hari ini adalah hari yang berat. Biasanya sebelum tidur ada 3 hal yang gue renungin. Yang pertama adalah apa sih yang sudah gue capai hari ini. Biasanya ini adalah pencapaian-pencapaian, deliverable, dokumen, atau hal yang gue lakukan yang bisa gue deliver hari itu. Dan ini memberikan gue perasaan produktif. Karena sebenarnya ada loh hal-hal yang gue capai hari tersebut. Hal yang kedua adalah learning, yaitu apa sih hal yang gue pelajari hari itu. Hal yang dipelajari biasanya ada 2 macam. Yang pertama, let's say misalnya gue ikut training dan ada ilmu baru yang gue dapet, atau gue dengerin orang-orang ngomong di meeting dan gue belajar hal baru. Lalu tipe learning yang kedua adalah gue berbuat kesalahan dan gue sadar bahwa next time berarti gue jangan melakukan ini lagi ya. Dengan nge-frame sebagai learning, itu membuat gue pun jadinya merasakan bahwa hari ini tuh actually gue belajar sesuatu hal yang baru loh. Karena sering kali kita ngerasa kita nggak belajar, padahal sebenarnya kita belajar kok. Sering kali kita bilang, gue hari ini cuma ngelakuin hal yang sama aja dibandingin sama hari-hari sebelumnya. Well, ngelakuin hal yang sama tapi dengan cara yang sedikit berbeda bisa bikin kita itu belajar hal baru. Contohnya, mungkin kita udah sering banget untuk deliver presentasi. Tapi gimana kalau misalnya di presentasi kali ini kita mencoba untuk membuat audiens kita tertawa supaya suasananya lebih cair. Tetap hal yang sama, tapi dengan tweak yang kecil aja, kita actually bisa menemukan sebuah learning opportunity. Hal yang ketiga yang gue jurnal adalah siapa sih yang gue bantu hari itu. Kita, manusia, pada dasarnya suka menolong. Sehingga ketika kita benar-benar menuliskan siapa sih orang yang kita tolong, kita juga menumbuhkan sense of purpose di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita jadi punya motivasi tambahan di hari-hari di mana kita nggak memiliki motivasi untuk bekerja. Tips yang keempat adalah membandingkan atau membayangkan seberapa kuat sih kita setelah kita menghadapi hal berat tersebut. Gue nggak bisa memungkiri bahwa ada kalanya kita menghadapi situasi yang sangat berat atau mungkin istilahnya hit the rock bottom. Well, gue pernah mengalami pemecatan, dan buat gue itu adalah hal yang sangat damaging. Gue kira karir gue akan cemerlang, tapi ketika gue mengalami pemecatan, waktu itu gue ngerasa dunia gue tuh runtuh. Bukannya harusnya karir gue baik-baik aja ya. Well, itu bikin gue sedih banget, tapi pengalaman itu benar-benar berharga buat gue. Selain gue jadi belajar apa sih hal yang perlu gue lakukan berbeda supaya gue nggak dipecat lagi di kemudian hari, tapi itu juga menunjukkan bahwa sebenarnya biarpun hal seberat pemecatan pernah terjadi di hidup gue akan sedih, gue belajar dari itu, tapi pada akhirnya gue akan baik-baik aja. Kejadian itu bikin gue jadi jauh lebih kuat, karena kendala-kendala kecil di project, dimarahin sama stakeholder, ngalamin project yang sulit, well, itu nggak ada apa-apanya dibandingin ketika gue dipecat dulu. Jadi kalau lo juga lagi berada di rock bottom, atau lo menghadapi situasi dimana kenapa ya kok kayaknya gue bener-bener lagi terpuruk banget. Ingat, ketika lo lagi terpuruk, the only way to go is to go up. Dan again, one day lo akan look back dan melihat bahwa pengalaman itu adalah pengalaman yang bikin gue jadi kuat seperti sekarang. Oke, that's it from now. Good luck dalam mempraktekkan apa yang udah gue share. Kalau lo pengen belajar tentang tips-tips lain tentang gimana caranya menjadi lebih efektif sebagai seorang karyawan, silahkan cek video-video ini ya. See you next time.